Cek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sudah hadir semua ya dalam Zoom kali ini. eh, untuk pertemuan hari ini, Ibu akan menjelaskan berkaitan dengan contoh jurnal atau artikel ya, berkaitan dengan penelitian BIPA. Nah, teman-teman kemarin saya sudah instruksikan kepada teman-teman untuk membuat sebuah judul, kemudian membuat pendahuluan sampai metode ya, terkait dengan artikel jurnal dengan tema BIPA. Nah, ini ada beberapa contoh ya artikel jurnal yang meneliti atau eh, yang membahas tentang BIPA. Nah, yang pertama ini saya bahas dulu contoh mengenai analisis kesalahan bahasa tulis pembelajar BIPA eh, level 2B ya di Jogja. Nah, di sini yang saya bahas mengenai jurnal itu berkaitan dengan abstrak. Abstrak itu intinya ya dari inti dari artikel ya itu abstrak itu eh, membahas tentang tujuan penelitian, metode, dan hasil penelitian. Nah, kita bisa melihat ya isi dari artikel jurnal itu dari abstrak. Nah, kemudian di sini di bagian pendahuluan kemarin saya sudah jelaskan sedikit ya. Itu membahas ya berkaitan dengan kebipaan ya. Kita lihat dari judulnya ya di atas ya. Tentang analisis kesalahan tulis. Nah, berarti pendahuluan yang kita gunakan itu berkaitan dengan pembelajar BIPA. Nah, ini dalam berkaitan dengan kesalahan berbahasa ya, karena yang menjadi inti artikel ini adalah kesalahan berbahasa di sini. Nah, di sini kalian bahas bagaimana kesalahan-kesalahan berbahasa yang dilakukan oleh peserta BIPA. Nah, kemudian di sini juga ada alasannya, kesalahan berbahasa eh, tujuannya, maaf, maaf. Tujuan penelitian ini ya untuk mengetahui bentuk-bentuk kesalahan ya, ada diksi, afiksasi, tanda baca, struktur kalimat dan sebagainya. Ini yang nanti akan dibahas di bab 4 atau di pembahasan ya. Nah, terus lanjut. Nah, di sini biasanya langsung ke metode ya. Jadi bab 2-nya ada artikel yang tidak membahas bab 2. Jadi teorinya semuanya dimasukkan di pendahuluan di sini. Tapi ada yang dipisah ya, dipisah landasan teorinya. Nah, kemudian eh, bagian metode, nah karena di sini adalah penelitian kualitatif ya, analisis kesalahan berbahasa itu merupakan penelitian kualitatif dengan metodenya analisis data. Nah, kemudian di sini disampaikan objeknya apa, partisipannya siapa, nah, dan sebagainya ya di sini ya. Kemudian di bagian pembahasan kita lihat karena tadi yang dibahas itu berkaitan dengan kesalahan berbahasa yang dilakukan oleh siswa BIPA. Kaitannya ada diksi di sini, afiksasi, tanda baca, struktur kalimat. Nah, nanti eh, kalau yang teman-teman yang menganalisis tentang analisis kesalahan berbahasa itu harus ada objeknya ya. Jadi
teman-teman mengambil data, mungkin bisa dari karya ilmiahnya, siswa BIPA atau mungkin tulisan, artikel atau, tulisan-tulisan lain yang dihasilkan oleh siswa BIPA atau mungkin dari percakapan dan sebagainya. Nah, di sini data-datanya dibahas di bagian pembahasan. Nah, dari pemilihan kata, fiksasi, tanda baca, struktur kalimat. Nah, ini mungkin dari hasil karya, tulisan dari siswa PIPA. Ya, ini harus ada objeknya kalau penelitian, eee, penelitian kualitatif dengan metode analisis isi ini ya, berkaitan dengan analisis kesalahan, seperti ini ya. Nah, oke, ini untuk contoh artikel jurnal analisis kesalahan berbahasa. Nah, jangan lupa diberi kesimpulan di sini dan ada daftar pustaka, ya. Nah, ini untuk penelitian kualitatif, ya. Kita lihat contoh selanjutnya. Nah, ini salah satu contoh penelitian, atau kajian artikel, ya, yang bukan penelitian kualitatif atau, hanya, kajian pustaka. Artinya, teman-teman nanti yang misalnya, eee, mengambil, penelitian yang bukan penelitian kuali atau kuanti yang berkaitan dengan studi kepustakaan itu teman-teman di bagian metode tinggal, menuliskan bahwa penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, artinya teman-teman hanya, seperti, mengambil teori-teori dari, artikel jurnal yang sudah ada. Artinya seperti membuat sebuah rangkuman dari beberapa artikel gitu ya, karena kepustakaan ya. Nah, ini contoh saja ya, aspek budaya dalam pembelajaran BIPA. Nah, ini di sini ada abstraknya, ringkasannya, kemudian dari pendahuluan. Nah, pendahuluan-pendahuluan ini, eee, kita sesuaikan dengan judul ya, apa yang dibahas di pendahuluan yaitu berkaitan dengan aspek budaya dan pembelajaran dan budaya dalam pembelajaran BIPA. Nah, di sini, kita membahas tentang budaya ya. Kemudian hakikat budaya, kemudian budaya yang ada di Indonesia seperti apa ini, ya. Kemudian kita kaitkan dengan pembelajaran BIPA. Kenapa BIPA itu perlu, mempelajari berkaitan dengan kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, di sini kalian jelaskan. Nah, biasanya kadangkala kalau penelitian kepustakaan itu tidak ada metode, tapi bisa juga ada metode. Nah, kalau metodenya silakan tinggal dibuat, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan ya, objeknya adalah, artikel-artikel jurnal ya yang sudah dipublikasikan. Nah, itu nanti kalian mengambil seperti merangkum ya dari beberapa artikel yang sudah ada. Nah, terus di sini bagian pembahasan, nah ini dibahaslah tentang kebudayaan, ya. Kemudian dibahas juga kebudayaan yang ada di Indonesia itu seperti apa di sini. Nah, selain budaya ada kebudayaan Indonesia, kemudian ada strategi pembelajaran BIPA. Di sini ya, terus bagaimana mengajarkan budaya Indonesia dalam pembelajaran BIPA. Nah, di sini ya teman-teman ya. Nah, ini untuk kajian yang kepustakaan ya.
Nah, kalau saran saya teman-teman yang nanti untuk tugas itu ya, karena objek peserta BIPA-nya itu kan kita tidak ada. Jadi, teman-teman bisa menggunakan, artikel seperti ini ya, yang apa namanya, berkaitan dengan kepustakaan seperti ini. Nah, ini materi budaya dalam pembelajaran BIPA seperti apa. Nah, jadi teman-teman bisa mengambil apa saja berkaitan dengan kebipaan, tapi bisa, menggunakan penelitian kepustakaan. Jadi hanya seperti merangkum ya, seperti itu ya. Karena memang kita tidak ada objeknya, kecuali kalau kita punya objek penelitian, kita bisa melakukan penelitian. Nah, ini contoh lagi, berkaitan dengan pembelajaran BIPA pada mahasiswa asing di IAIN Surakarta. Nah, kalau ini juga mungkin ada objeknya. Nah, kita lihat dulu bagian pendahuluan. Nah, kira-kira nanti teman-teman kalau sering membaca artikel-artikel BIPA, nanti bisa membuat sebuah artikel BIPA. Ya, jadi kita ngikutin polanya. Jadi penelitian kualitatif seperti apa, penelitian kuantitatif seperti apa, penelitian kepustakaan seperti apa. Kita lihat pola-pola yang ada di jurnal-jurnal ini ya. Nah, ini ada tentang faktor penyebab kesalahan berbahasa. Ini ada metode, oh ini kualitatif ya, karena ada objeknya ya. Nah, seperti ini. Ya, kita karena nggak ada objeknya, saya arahkan saja ke penelitian kepustakaan yang seperti contoh tadi. Nah, ini juga ada contoh tentang kesalahan kalimat. Nah, ini ada objeknya. Ya, nah ini sama seperti sebelumnya yang ada objeknya. Penelitian kualitatif. Nah, ini juga berkaitan dengan penggunaan media wayang. Jadi ini sudah menerapkan ya. Jadi sudah ada siswa BIPA-nya, jadi sudah diterapkan, terus sudah dilakukan penelitian. Jadi seperti apa media, nah ini kan judulnya, media wayang mini dalam pembelajaran berbicara. Nah ini berarti sudah dilakukan, jadi tinggal meneliti seperti apa efektif atau tidak media wayang mini. Seperti itu ya. Nah, teman-teman mungkin untuk karena UAS kita Januari ya, untuk sekarang bisa sambil disusun ya, dilengkapi sampai akhir ya, sampai simpulan dan daftar pustaka. Nah, itu minimal adalah 10 lembar. Ya, untuk artikel jurnal nanti teman-teman minimal 10 lembar. Maksimal 15 lembar aja, jadi nggak usah terlalu panjang. Nanti kalau misalnya teman-teman di tengah jalan mengalami kesulitan dalam menulis ya, silahkan japri, nanti akan saya eh, mungkin kalau ada kesalahan atau ada kebingungan nanti akan saya beri ya petunjuk-petunjuk atau mungkin solusi-solusi. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan bertanya, terutama yang sudah mulai menulis bab 1, 2, 3 seperti apa dan judulnya, atau mungkin ada kesulitan, silahkan untuk bertanya.
Tidak ada yang ingin bertanya, sudah jelas berarti? Jelas, Bu. Ya, silakan. Oke, sudah jelas ya. Kalau tidak ada yang bertanya, silahkan. Oh, mungkin minggu depan nanti nunggu surat edaran ya. Minggu depan apakah mulai libur? Karena ini kayaknya udah eh, pertemuan ke-15 ya. Sebentar lagi UAS ya. Nanti nunggu edaran apakah minggu depan libur karena sudah eh, sudah jelas semua ya. Mungkin bisa saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan nanti teman-teman yang tidak kurang paham bisa japri ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, baik Bu. Ya, terima kasih.